Ya, Bu Penny, bagaimana nih langkah dari Badan POM Republik Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli obat maupun makanan di kota, bagaimana di desa juga seperti apa nih langkahnya? Iya. Memang itu bagian yang paling penting ya, membuat masyarakat kita pintar ya dalam memilih, ya meminta, berarti demand, membangun demand dan supply kan ini kan. Kalau demandnya memang yang bermutu, ya tentunya supply-nya harus memenuhi juga permintaan tersebut, ya, sehingga yang ilegal itu tidak semakin hilang. Nah, bagaimana kita memperkuat masyarakat jadi lebih pintar dalam memilih? Banyak hal. Pertama, melalui program-program strategis, ya, yang program-program strategisnya banyak yang dilakukan oleh Badan POM. Pertama, program seperti pengawasan pangan jajan aman untuk anak-anak sekolah. Itu kita bermitra dengan dinas-dinas setempat. Jadi di seluruh daerah, balai-balai setempat bekerja sama dengan dinas-dinas kesehatan setempat, dinas-dinas pendidikan untuk membangun kesadaran masyarakat sekolah, ya, masuk guru dan anak-anaknya untuk kantin sehat. Nah, jadi dari dalam proses program kantin sehat itulah diajarkan tentang bagaimana memilih produk pangan yang baik dan sebagainya. Kemudian juga kita ada program misalnya adalah pasar aman. Nah, itu bagaimana membuat pasar kita aman dari adanya penjualan bahan-bahan tambahan seperti formalin, boraks, itu jangan sampai ada di dalam produk-produk yang dijual di pasar tersebut. Itu kita lakukan, dan kita Badan POM tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja sama dengan dinas perdagangan, ya, dan lain-lain di satu daerah. Kemudian lainnya adalah kami melakukan juga gerakan-gerakan masyarakat secara nasional, yang akhirnya nanti sampai ke bawah, sampai ke desa, ya. Apalagi Badan POM sekarang ada di kota dan kabupaten dan akan terus bertambah. Sekarang ada 40, permintaan dari daerah semakin banyak, ya. Alhamdulillah saya lihat pimpinan daerah sekarang sudah sangat menyadari pentingnya pengawasan obat dan makanan, sehingga mereka memberikan kontribusi mereka, misalnya memberikan lahan, memberikan kantor, sehingga Badan POM bisa hadir di sana. Dan kami yang membangun, kami yang menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia, mereka menyediakan lahannya, ya, dan kantornya. Dan kita bersama-sama bisa memperkuat masyarakat setempat. Samping itu juga, ya, seperti ini, ya, kami ingin juga terima kasih dan mengajak media untuk terus menggerakkan tentang pentingnya aspek obat dan makanan dan pengawasan obat dan makanan, ya, sehingga dengan berbagai multimedia cara itu masyarakat bisa terinformasi, menyadari, dan itu sampai ke titik yang paling lokal, ya, sampai ke desa. Badan POM ada di sana. Ya. Ya. Dan ada penerapan yang berbeda nggak, Bu, di kota maupun di desa? Saya kira cuma cara menyampaikannya, bahasanya mungkin, ya, bahasanya. Tapi saya kira pada intinya sama, ya, karena ini intinya adalah kebutuhan basic kita kan, obat dan makanannya. Jadi sebetulnya sama masyarakat kota dan desa. Hanya pada saat kami menyampaikannya di desa yang menggunakan bahasa yang lebih mudah sesuai, dimengerti dengan dibandingkan kalau kita memberikan informasi pada mahasiswa, gitu. Karena saya pun sering sekali melakukan komunikasi informasi terkait dengan pengawasan obat makanan dengan kampus-kampus, dengan para mahasiswa, apalagi mereka kan punya program pengabdian pada masyarakat, ya, dengan mereka pergi ke daerah sebagai bagian dari penyelesaian tugas sekolah mereka. Nah, itu kita mentrain mereka tentang bagaimana keamanan pangan, dan nanti dalam tugasnya mereka pengabdian masyarakat itu mereka menyampaikan juga, mendidik juga masyarakat setempat. Itu juga cara kita untuk lebih menyebarluaskan informasi tentang pengawasan obat dan makanan. Oke, Bu Penny, Badan POM Republik Indonesia dilibatkan untuk menguji sterilisasi makanan untuk para hakim dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa sih ceritanya nih? Oh, ya, tentu saja, ya, karena ini kan lagi ada suatu proses untuk kepentingan nasional kan, proses demokrasi, ya, sehingga memang kita perlu menjaga pihak-pihak, ya, dalam ini hakim MK, ya, itu yang kita jaga bahwa mereka aman dari aspek keracunan, ya, atau mungkin makanan yang tidak sehat, sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu sudah menjadi tugasnya Badan POM. Setiap kunjungan Presiden, Badan POM selalu hadir juga, dimanapun juga, selalu ada untuk memeriksa, ya, keamanan bersama-sama dengan timnya timnya kepresidenan tentunya,
untuk mendampingi. Jadi peran Badan POM juga ada peran-peran khusus seperti itu ya. Kita pun juga bisa diminta oleh misalnya sekolah ya atau suatu kantor yang ingin lingkungan ya, lingkungan PKL-nya ya, kan ada penjualan makanan-makanan yang selalu dibeli ya di sekitar kantor perkantoran itu. Dan Badan POM bisa diajak bekerjasama untuk hadir, kita melakukan sampling dan mengedukasi para penjual makanan setempat ya. Kaki lima gitu ya, karena kan memang kita sebagai masyarakat membutuhkan ya, para pekerja di kantor membutuhkan makanan dari pedagang kaki lima sekitarnya, tapi kita pastikan bisa kita bina, kita kasih stiker nanti bahwa sudah dibina oleh Badan POM dan kita pantau terus oleh balai di semua wilayah, memastikan bahwa tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya, cara penyajiannya higienik sehingga tidak menimbulkan penyakit-penyakit pencernaan gitu, dan itu tugas Badan POM juga. Baik, apakah tugas tersebut juga diberlakukan ataupun diberikan kepada pejabat negara lainnya, Bu? Penjabat negara ya tergantung prioritas dari tugasnya. Ya, kalau itu adalah kemarin ya proses demokrasi seperti itu, ya saya kira pada tempatnya ya kalau kita memberikan juga pelayanan publik kita untuk menjaga, memastikan proses tersebut berjalan dengan baik. Ya karena ada risiko ya dengan proses demokrasi kemarin. Dan itu masih terus berlaku kepada seluruh hakim MK? Ya sudah selesai kan untuk yang pemilihan presiden kan. Berarti sterilisasi itu hanya berlaku pada saat sidang sengketa Pilpres kemarin? Sudah selesai kan kemarin. Oke. Ya. Bu Penny, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Badan POM juga menyita makanan kadaluarsa senilai 3,4 miliar rupiah. Ya, ini betul ya Bu ya? Ini seperti apa ini proses ataupun cerita penyitaannya? Oh, itu, nah kalau itu kan pengawasan khusus ya. Kita selalu melakukan pengawasan rutin ya. Rutin, ada pengawasan rutin, ada pengawasan yang bersama-sama dilakukan secara nasional, ada juga internasional ya. Kalau ini adalah dikaitkan dengan pengawasan rutin juga dikaitkan dengan hari raya. Ya, hari raya. Ini kan Idul Fitri maksudnya. Ya, dimungkinkan didapatkan produk-produk yang misalnya yang sudah kadaluarsa mungkin ya, atau produk-produk ilegal. Saya kira ya produk-produk tersebut lah yang disita mungkin ya, karena kita melakukannya di seluruh Indonesia kan, jadi mungkin saja sampai sejumlah tersebut. Baik, Bu Penny, dalam setahun itu Badan POM berapa kali melakukan evaluasi dalam pengawasan makanan kadaluarsa, ilegal maupun yang berbahaya? Berapa kali? Ya, kita melakukan secara rutin, misalnya adalah dalam setiap bulan tentunya di semua wilayah ya, melakukan beberapa kali sampling gitu ya. Jadi saya kira itu rutin dilakukan, ada ininya ya, ada pendekatannya tentunya ya, untuk melakukan sampling tersebut ya. Tapi dilakukan sepanjang tahun tentunya, dilakukan sepanjang tahun dengan memilih target berdasarkan resiko. Kan tidak mungkin kita melakukan pengawasan untuk seluruh kita, kayak misalnya industri farmasi ada berapa, 250. Kemudian apalagi ya distribusi itu ya ada sekian puluh ribu ya, apalagi pangan ya, nggak mungkin. Nah jadi kita melakukan berdasarkan resiko, artinya lihat rekam jejaknya. Kalau dia rekam jejaknya sudah bagus, itu misalnya satu distributor misalnya mengedarkan pangan gitu ya. Kalau misalnya satu fasilitas distribusi itu sudah rekam jejaknya sudah baik, ya mungkin dia periode waktu pengawasannya lebih lama lagi gitu. Jadi berdasarkan risiko kita. Berdasarkan risiko.